karena kita sedang memperingati Hari Gizi Nasional nih, maka kita akan membahas satu topik yang sangat penting berkaitan dengan kesehatan. Berapa lama sih seorang anak melakukan itu, baru kita bisa sebut dia mengalami gangguan pika. Misalnya apakah dia seminggu terus-menerus melakukan itu, wah kena pika nih, gitu. Atau berapa lama? Seandainya terjadi seperti itu, anak ini, kita bawa kemana nih? Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Love Your Child, suatu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini tentu saja kita akan membahas suatu topik yang menarik dan penting untuk anak-anak kita. Dan seperti biasa kita akan bahas topik menarik ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina, yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom. Gimana kabarnya Ibu? Ya, kita senang sekali ya, karena semakin hari Indonesia semakin baik untuk anak-anak yang semakin banyak lebih bergizi. Amin. Nah, kita sedang ada di minggu-minggu di mana sedang membahas tentang, bukan membahas, maksudnya sedang memperingati Hari Gizi Nasional. Betul, nah, betul. Tentu saja seperti tagline-nya kita mengajak anak, mendidik, mengasihi anak-anak untuk menjadi generasi yang lebih baik. Tentu saja untuk menjadi generasi yang lebih baik, selain secara pola pikir, tentu juga secara fisik, secara jasmani, betul, ya Bu, betul, ya. Betul. Dan kalau misalnya fisik jasmaninya kurang sehat, kemungkinan besar mungkin mengganggu juga dalam kualitas hidupnya. Betul. Kualitas hidupnya pasti tidak sebagus kalau dia punya gizi yang baik. Betul. Dan juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh dia. Betul. Nah, karena kita sedang memperingati Hari Gizi Nasional nih, maka kita akan membahas satu topik yang sangat penting berkaitan dengan kesehatan, yaitu pika, gangguan pika nih Bu ya. Jadi bagaimana caranya kita hindari namanya pika, bagus banget ya pika ya. Iya, namanya lucu gitu, tapi artinya tidak enak gitu ya. Jadi pika ini apa sih Bu, gangguan pika ini? Ya, ini adalah gangguan psikobehavioral. Jadi itu berhubungan dengan perilaku yang seharusnya tidak terjadi pada anak-anak kita gitu ya. Dan banyak penelitian yang mencoba untuk menggali kenapa dan bagaimana. Ada yang mengatakan bahwa ini karena faktor gen, ada yang bilang juga karena faktor yang tidak bisa dijelaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bisa dicegah kok gitu. Ya, jadi anak-anak yang mengalami gangguan pika seperti ini, dia itu punya kecenderungan untuk punya dorongan yang sangat kuat untuk makan makanan, bukan makanan ya, makanan yang sebenarnya tidak lazim sebagai makanan. Gimana memakan sesuatu yang bukan makanan barangkali gitu ya. Contoh gini, ini kan kertas ya. Iya. Oh, dimakan dulu. Dimakan gitu. Itu maksudnya dikunyah, ditelan. Iyalah, ya kan? Lalu ntar ada tanah, diambil tanahnya, karya. Gitu kan. Gitu. Terus bedak. Tadi kan ada bedak ya? Iya, ada bedak ini. Ini dia bedak. Ini juga ada anak-anak yang gangguan pika tuh dibuat ditaruh di tangannya lalu dijilat-jilatin. Nah, kalau itu berlangsung terus dari hari ke hari, paling tidak selama beberapa bulan. Nah, ini kita bisa bawa ke ahli kesehatan anak ya untuk dicek nih. Jangan-jangan dia mengalami gangguan pika. Ya, karena lazimnya kan maksudnya kita juga meskipun kita mungkin belum mengerti hal-hal di luar gitu ya, tapi kan kalau sesuatu yang nggak enak di lidah harusnya langsung dilepeh gitu. Jadi kan gini prosesnya kan, anak-anak itu kan bertumbuh dari bayi di mana dia menyusui, disusui oleh dia disusui oleh ibundanya gitu ya. Nah, setelah itu memang dia kan sebelum giginya tumbuh semua gitu, ada periode 0 sampai 2 tahun itu Sigmund Freud mengatakan bahwa dia akan mengalami masa oral pleasure. Jadi dia sangat menikmati lah kepekaan yang ada pada lidahnya gitu ya. Indera pengecapnya ini bisa membuat dia explore berbagai macam rasa, tekstur dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, disinilah masalahnya. Ada perbedaan antara anak yang mendapat perhatian dari orang tuanya, dijaga dengan baik,
mestinya tidak akan ngalamin ini, mestinya ya kan. Misalnya dia ada di anak itu dikasih tempat di mana tidak ada barang-barang yang bisa hancur dikunyah gitu misalnya ya kan. Oke lah dia mungkin main dengan mainan yang nggak bisa dikunyah gitu loh ya kan. Dan dia mungkin dikasih kesempatan untuk explore indera pengecapnya atau kepuasan di daerah mulutnya ini dengan memberikan mungkin seperti stick wortel rebus gitu kan. Wortel dipotong-potong seperti stick gitu, direbus. Jadi kalau dikunyah-kunyah diekspor kan. Jadi tidak apa-apa ya, maksudnya memberikan sesuatu yang memang bisa dimakan. Iya gitu. Tapi kalau nggak ada, lalu dilihat di sekitarnya, oh ada bedak, terus dia cium harum ya, terus langsung wah rasanya kok lucu ya. Nah kan, nah itu kan lama-lama bisa jadi pembiasaan ya, kebiasaan dan akhirnya dia menikmati deh itu. Mungkin mau makan tapi belum ada makanan ya. Ya udah deh, ini lagi eksplor, kayaknya enak juga masuk gitu kan. Terus tanah, mungkin sabun juga bisa nggak Bu? Bisa jadi kalau bisa dikunyah, ya kan? Seperti itu. Soalnya dulu saya pernah tuh teman saya, dia makan 1 batang. Terus kayak, emangnya nggak aneh ya? Enggak sih, enak aja. Kata waktu kecil cuma saya belum ngerti ya. Oh ternyata itu adalah ada nama kelainannya. Iya ya, gangguan. Saya nggak bilang kelainan, tapi gangguan atau disorder. Jadi bentuknya macam-macam, tergantung apa yang dia makan. Ada yang rambut dimakan. Saya pernah lihat juga sih anak-anak yang kayak gitu. Ada kunyah gitu makan. Jadi di mulutnya itu ada serpian-serpian rambut yang dia gigitin itu kan, lalu dia telan lagi itu sampai rambutnya itu bisa apa ya? Pendek jadi ya. Pendek kayak gitu, ya kan? Terus ada juga kan yang suka makan apa tuh namanya? Ya kayak kertas udah ya, seperti batu-batuan. Es batu. Ya es batu juga. Ya kalau es batu tergantung berapa sering, saya juga termasuk nih. Tapi kan saya bukan satu kebutuhan gitu. Cuman kalau kita minum es jeruk, ada es batu jadi kecil, udah kunyah-kunyah enak deh gitu. Tapi kalau itu nggak apa-apa, itu artinya belum bisa dibilang gangguan. Tapi kalau dia memang butuh banget gitu, begitu ngelihat harus gitu. Seperti sebuah kebutuhan gitu ya? Ya diemut, dikunyah, digigit atau ditelan ya. Jadi ya efeknya kan berbahaya kan. Betul. Untuk ya benda-benda tertentu misalnya seperti tanah. Nah itu ada gangguan sembelit dan juga kuman lah mestinya bisa dimasukkan. Kemudian kalau pasir yang dikunyah-kunyah sama dia, waduh itu lambungnya bisa luka-luka nggak sih? Betul. Gitu kan. Nah kertas lagi kan ada zat kimianya dan itu bukan ditujukan untuk makanan. Jadi kalau ada pewarnanya di kertas itu, bayangkanlah pewarna kertas masuk ke dalam tubuh kita, apa nggak mengganggu kesehatan kan gitu kan. Nah itu dia, jadi gangguan pika ini tentu saja tidak akan memberikan anak-anak itu kemampuan untuk menyerap nutrisi ya. Karena makanan ini makanan tidak bernutrisi. Es batu nutrisinya apa sih, kan nggak ada ya. Terus kemudian juga apalagi tanah ya mungkin ada apa tuh namanya zat-zat yang mungkin bisa berguna, tapi mayoritas kan tanah ini kan bukan ya intinya bukan makanan gitu ya. Sayur aja harus kita cuci dulu gitu. Nah gitu, apalagi tanah ya. Betul. Tanah liat gitu kan. Betul. Nah jadi memang perlu diwaspadai. Baik. Bu Helena, kita masih akan lebih lanjut membahas tentang gangguan pika ini, tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Love Your Child, dan saat ini kita sedang membahas gangguan pika pada anak. Nah, Bu Helena, tadi kan kita sudah membahas nih, apa aja sih benda-benda yang mungkin mereka makan, lalu ternyata itu juga yang menjadi bahaya adalah karena mereka melakukannya sesering mungkin ya. Bukan sering-sering, begitu dia lihat benda-benda yang memang dia jadikan objek untuk dia makan, ya dia akan ambil. Dan itu dorongannya begitu kuat, kalau bisa dilarang marah sekali itu. Itu marah bisa jadi tantrum mungkin ya kalau dilarang. Jadi pika ini bisa macam-macam tergantung dari apa yang dia makan. Jadi kalau ada yang namanya trichofagia, karena dia memang terobsesi atau sangat senang makan rambut, ya kan, rambut. Terus ada juga yang namanya geofagia, ya kan, karena
geologi ya, Oh, geografi. iya. Tanah gitu ya. Suka banget makan tanah ya. Terus ada juga namanya, ini yang aduh banget ya, kokrofagia. Kokrofagia itu suka makan kotoran. Kotoran kotoran lah. manusia gitu. Ya bisa kotoran apapun. Aduh. Ya, jadi Aku bayang itu. pasti ada pengalaman pertama kan. Iya, iya. Jadi saya sih berpikir bahwa penelitian yang selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan itu sangat harus diperhatikan oleh para orang tua. Jadi apa tuh namanya, kalau dia masih 0 sampai 2 tahun, tahulah bahwa anak ini sedang explore berbagai benda dengan rasanya, dengan teksturnya, terus mungkin mungkin apa ya, rangsangan-rangsangan di lidah yang membuat dia pengen tahu gitu. Nah, kita perlu waspada ini. Jadi 0 sampai 2 tahun memang wajar sih anak-anak tuh mau coba apa aja ya. Ada bedak, tuang, taruh di muka untuk penuh semua mukanya. Habis itu ada yang masuk ke lidah, enak juga. Kayak gitu misalnya ya. Terus ya mungkin juga apa tuh ini kotoran hidung, ambil kulit dimakan juga. Itu paling sering karena umumnya anak-anak sering kayak gitu. Asin-asin ya. Kok tahu? Iya, jadi tapi kan itu mungkin waktu itu eksplor. Tapi kalau pengen terus sampai akhirnya dia berusaha untuk korek-korek terus supaya dimakan gitu. Nah, itu kan tidak bergizi ya. Jadi itu bisa kita curiga. Jangan-jangan gangguan pika nih. Jadi memang beda ya. Kalau anak-anak masih 0 sampai 2 tahun, belum tentu dia dibilang gangguan pika. Bisa jadi memang dia sedang penasaran. Tapi kalau udah lewat 2 tahun, apalagi udah 7 tahun, 8 tahun masih apa tuh namanya, mau explore kayak begitu, ya ini satu hal yang perlu diwaspadai dan di terapi lah seperti itu. Apakah mungkin hal seperti itu terbawa sampai dewasa, Bu? Bisa jadi. Misalnya saya pernah nonton tuh ada orang yang sengaja bikin lubang di dekat kamar mandinya supaya bisa kumpulin kecoa. Kecoa kan kita nggak sebut sebagai makanan ya. Nah, itu dia kumpulin, jadi kalau setiap sore pulang kerja dia ambil makan gitu. Ya, saya mau gila liatnya ya. Ngebayanginnya aja udah jijik banget. Nah, itu dia ya. Tapi kan buat dia adalah satu hal yang membahagiakan karena mungkin pengalaman pertamanya dia begitu mengesankan ketika dia makan kecoa kali ya. Pas lagi lapar-laparnya ada kecoa dimakan, enak ya. Habis itu mungkin di akhirnya ya jadi satu hal yang biasa gitu. Jadi mungkin kita perlu hati-hati untuk hal ini karena jangan dianggap sepele, ya kan Bu? Betul. Karena seperti misalnya kalau anak kita suka makan pasir, makan tanah, bayangin aja lambung yang begitu lembutnya, dinding lambung kan lembut ya, terus kena pasir, ngeri nggak sih? Apa nggak luka lambung itu, ya kan? Terus kalau misalnya es batu, kita lihat anak kita terus memakan es batu, terus pedak, itu ada dokumentasi di mana orang yang pika, gangguan pika dengan es batu itu giginya jadi bocel-bocel loh. Iya kan, es batu kan keras juga. Iya betul. Ya kan, sama itu air tapi kan keras. Betul. Gitu ya. Dan apalagi kalau kita misalnya anak kita makan kotoran. Waduh, kuman-kuman apa yang nggak bersarang di perut anak kita kan? Pasti akan sakit sih ya. Nah, jadi memang sebenarnya ada anjuran dari para tokoh para tokoh psikolog supaya lebih pada perhatian di masa-masa awal anak kita. Jadi pada saat 0 sampai 2 tahun itu wilayah dia explore itu perlu kita temenin gitu. Artinya memang tidak salah ya kalau misalnya dia masukin sesuatu ke mulut, kita larang, kita tahan gitu. Kan ada yang bilang, jangan dikit-dikit dilarang, kan anak nanti jadi lemah gitu. Tapi memang seharusnya kita larang ya. Kalau memang kita tahu itu berbahaya. Lebih bagus lagi jangan sampai ada gitu. Ya kan, jadi kalau misalnya pun ada mainan, ya mainan yang nggak bisa dikunyah, mainan yang nggak bakal mungkin bisa ditelen seperti itu. Jadi supaya tidak menimbulkan keributan nih, karena pasti ribut banget kan. Mamanya bilang ini bahaya, tapi anaknya pengen. Gitu. Jadi ya tapi kalau memang kejadian seperti itu ada gitu, kita harus ambil, walaupun mungkin dengan cara yang baik. Misalnya gini, dialihkan perhatiannya. Misalnya dia mau ambil bedak, mau dimakan nih, bagi dong bedaknya, boleh? Oke, wah bedaknya ini nih nggak mau dimakan dia, terus wah dia nangis loh, kita imajinasi kita kan, ya aku mau, gitu. Ya dia bilang katanya dia maunya di sana nggak mau dimakan, kalau nggak dia nangis nak, gitu. Namanya anak-anak kan imajinasinya lagi berkembang ya. Memang sih apa itu namanya
ada pro dan kontra. Dia juga bilang, ih itu kan bohong, mana mungkin dia bisa ngomong gitu kan. Ya kan, bisa juga kita bisa bilang bahwa bedak itu maunya di pipi. Ayo bedak taruh pipi yuk gitu. Bukan di mulut. Nah, kenapa? Karena perutnya nanti bisa sakit. Nah, itu kalau kita ngomong seperti itu, dia tidak akan merasa terlalu dilarang gitu. Tapi karena dikasih pengertian. Seperti itu sih. Jadi gangguan pika seperti ini memang kita perlu lihat menyeluruh ya. Bisa jadi juga nih bukan karena masalah pengalaman di masa kecil. Bisa jadi juga seperti itu. Bisa jadi juga ada faktor-faktor lain dalam diri karena mungkin dia gemes sama kejadian yang nggak enak. Akhirnya dia makan aja apa deh, gitu. Bisa juga ya, karena dia stres, terus mungkin dia lagi tantrum, jadi waktu tantrum akhirnya dia mungkin mau cari perhatian mamanya nih, ya dengan cara makan makanan yang bukan makanan seperti itu. Ya. Apakah mungkin kalau misalnya hal ini terjadi ketika kita udah dewasa nih, yang seperti tadi Ibu bilang nih, karena dia stres, lalu dia mungkin ingin menyakiti menyakiti dirinya sendiri gitu untuk membuat stresnya terhilang. Ya, bisa jadi juga. Bisa jadi juga seperti itu. Makanya ini perlu diwaspadai. Jadi kalau kita melihat ada keluarga kita gitu, kok makan makanan yang bukan makanan dan itu berlangsung sering atau selalu dan terus-menerus, kita perlu ingatkan dia bahwa nanti tubuh kita sakit loh. Dan biasanya itu di masa kanak-kanak sih. Jadi masa kanak-kanak, setelah masa kanak-kanak lewat, dia kan sudah mulai belajar ya di sekolah dari pelajaran biologi bahwa nutrisi itu harus diperhatikan, apa yang boleh dan nggak boleh, mana yang kotor dan nggak. Mungkin dia sudah mulai bisa merubah, bisa. Tapi kan sayangnya kan kalau misalnya dia di masa-masa usia balita seperti itu, usia 6, kan di dalam pertumbuhan ya. Nanti kalau yang masuk ke dalam mulutnya itu lebih banyak yang bukan makanan dibandingkan makanan. Biasanya gangguan pika juga yang punya gangguan pika juga tetap bisa makan sih, yang lain. Tapi kalau banyak makanan-makanan yang tidak bergizi itu masuk, kan nanti kebutuhan gizinya nggak seperti yang diharapkan dalam petunjuk piringku dari Kemenkes kita, ya kan? Betul. Wah, luar biasa sekali. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang pika ini, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi dalam Love Your Child, dan saat ini kita sedang membahas tentang gangguan pika pada anak. Nah, Ibu Helena, tadi kita sudah melihat bagaimana dampak-dampak buruk apa yang terjadi kalau anak mempunyai gangguan pika. Nah, berapa lama sih seorang anak melakukan itu baru kita bisa sebut dia mengalami gangguan pika? Misalnya apakah dia seminggu terus-menerus melakukan itu, kena pika nih, gitu. Atau berapa lama? Iya, jadi dari buku DSM-5 ya. DSM-5 tuh panduan kita untuk menegakkan diagnosa apakah anak-anak kita mengalami gangguan A dan B gitu ya. Jadi kalau untuk gangguan pika dari DSM-5 disebutkan bahwa itu paling tidak berlangsung 1 bulan terus-menerus. Ya, jadi anak memakan bahan atau sesuatu benda yang tidak bernutrisi dan tidak lazim sebagai makanan selama paling tidak 1 bulan terus-menerus, ya kan? Dan ini bukanlah karena budaya ya, bisa juga ada faktor budaya kan. Saya pernah dengar juga tuh ada di daerah Jawa Tengah itu kerupuk dari tanah gitu kan. Kerupuk yang digoreng di tanah? Enggak, tanahnya dimakan. Jadi dikeringkan terus dibuat jadi seperti kerupuk seperti itu. Jadi kayak lempengan kecil gitu, tipis gitu. Jadi seperti kerupuk. Nah itu nggak bisa dibilang karena itu budaya, karena budaya ya kan. Tapi kalau yang gangguan pika ini, kalau dia melakukan terus-menerus minimum 1 bulan dan dia makan makanan yang bukan lazim sebagai makanan di tempat dia berada. Iya. Baik. Iya, dan tidak bergizi ya. Iya, sangat mengganggu. Lalu bagaimana nih Bu penanganan kepada anak-anak yang mengalami pika? Iya, ini dia nih masalahnya. Kalau udah telanjur memang, ya mama papa pengasuh yang ada di rumah itu memang lebih perlu perhatian ya. Sementara mungkin jangan dititipkan dulu pada orang lain gitu. Kalaupun kita mau titipkan pada
suster misalnya, itu ada suster yang sudah dilatih gitu, udah dilatih untuk bisa menangani gangguan pikir pada anak. Jadi mungkin perlu diskusi dengan psikolog anaknya, ya kan, atau dokter anaknya, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai nanti salah, nanti malah anaknya ya trauma lagi, ya kan, karena misalnya makan sesuatu langsung teriak-teriak gitu, wah itu anaknya jadi trauma dan malah penasaran nanti, ya jadi memang harus ada pencegahan sih, yang paling utama tuh pencegahan. Jadi di lingkungan tempat anak-anak kita bertumbuh, terutama dia saat usia-usia explore itu ya 0 sampai 3 tahun, itu memang sebaiknya tidak sampai terlihat atau terjangkau oleh anak-anak. Makanya kan sering ya kalau di di sampo atau di mungkin bahan-bahan kimia atau kosmetik, jangan sampai jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu tujuannya supaya jangan sampai anak-anak tuh coba-coba kan gitu kan. Betul. Karena itu mungkin ada yang nggak berbahaya langsung terjadi reaksi, tapi kayak bedak juga kan itu ada pelan-pelan gitu ya. Iya, ada efeknya buat tubuh anak kita. Jadi yang pertama tuh itu pencegahan, itu yang nomor 1. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, preventif ya lebih baik daripada kuratif. Nah, tapi kalaupun sudah telanjur nih anak kita ngalamin seperti itu, ya kita punya beberapa cara sih yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita melakukan reinforcement atau penguatan. Jadi kalau kita udah ngomongin nih, misalnya anak kita sudah 4 tahun atau sudah 3,5 tahun gitu ya, dia suka makan makanan yang tidak bernutrisi seperti ini, tidak lazim sebut makanan, kita mungkin bisa pasang di dinding tuh, gambar gitu kan, gambar. Jadi kalau kamu misalnya tidak mengulangi makan ini, misalnya hari ini kamu nggak makan ya, oke dikasih bintang, misalnya seperti itu. Tapi udah di penjelasan dulu ya. Tapi kan kadang-kadang anak-anak ada yang nggak paham juga tentang yang bernutrisi, bahayanya buat tubuh kita. Betul. Namanya anak segede gitu belum ya, tapi kita kalau kasih sesuatu yang konkret, nih kamu dapat bintang ya karena hari ini nggak gigit-gigit atau nggak kunyah-kunyah kertas, mama senang gitu kan, kasih bintang. Nah terus besoknya begitu lagi, begitu dia nggak mematuhi apa yang sudah sepakati, kita bisa bilang, waduh, kamu kenapa kenapa kamu makan nak? Ya sudah, kalau begitu hari ini nggak dapat bintang ya, gitu kan. Nanti setelah 5 bintang atau 10 bintang, kita ajak dia untuk tukar dengan es krim misalnya, atau dengan makanan yang lebih bergizi ya, seperti misalnya apel barangkali gitu kan. Nah, anak-anak ini perlu dikenalkan. Nah, terus yang kedua ada juga dengan dengan flooding namanya. Flooding ini jadi kalau dia mungkin suka banget sama bedak gitu untuk dimakan atau kertas. Nah, kita bisa bilang sama dia, nah ini kertas ini bukan untuk dimakan gitu. Jadi kita bisa kasih lihat sama dia makanan lainnya penggantinya gitu kan. Jadi membuat dia mungkin jadi suka pada makanan yang sebenarnya tadinya dia nggak suka. Dia maunya makan kertas, padahal ada makanan seperti yang lebih enak ya pisang gitu ya. Terus dia pikir, aduh pisang ya. Terus aku nggak suka gitu. Nah kita bisa cerita, tahu nggak ini pisang ini bentuknya lihat deh kayak bulan sabit ya, kayak di langit itu loh gitu. Sambil diceritakan, terus disuruh pegang-pegang dulu gitu kan. Nanti lama-lama kita coba potong lalu kita makan, enak sekali ya gitu. Nah jadi akhirnya anak ini bisa tertarik untuk mau coba-coba juga gitu, sedikit-sedikit aja dulu, sedikit-sedikit gitu. Nanti lama-lama dia akan coba makan. Nah ada juga yang jadi kalau misalnya dia sukanya makan rambut, kita tukar dengan itu loh, tau kan yang jaring-jaring itu tuh, yang gula-gulali ya namanya rambut ya. nenek. Rambut nenek gitu. Terus kalau dia suka makan tanah, kita kasih dengan sereal barangkali ya gitu. Jadi dikasih. Yang mirip mungkin. Nah itu dia. Jadi bisa juga dengan substitusi seperti itu. Tapi yang paling utama adalah pencegahan, dan yang kedua adalah memberikan dia lingkungan yang aman. Iya. Seandainya terjadi seperti itu anak ini, kita bawa kemana nih Bu Helen? Ke dokter kah, apa ke psikolog kah?
Ya, yang pertama tentu saja ke dokter ya, karena dokter anak kan akan memeriksa kondisi tubuh dia secara fisik kan. Iya. Mungkin dia akan merujuk juga ke psikolog anak kalau memang ada apa namanya terapi perilaku yang dibutuhkan untuk menolong anak ini dan juga memberikan masukan kepada orang tuanya dan pengasuhnya. Oh, baik, luar Gitu. biasa sekali Bu Helena. Terima kasih banyak untuk penjelasan pada saat Gangguan PIKA ya. iya tentang PIKA ini. Karena memang ini banyak sekali ya ternyata anak-anak yang mengalami gangguan ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Helena. Oke. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Kiranya dapat membantu untuk para orang tua sekalian yang mungkin sedang mengalami hal tersebut kepada anaknya. Jangan khawatir, pada minggu yang akan datang kita akan kembali bertemu dengan topik-topik menarik selanjutnya, tentu saja bersama dengan Ibu Helena Valentina. Kami dari studio mengucapkan sampai jumpa, sampai bertemu kembali.